Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Naiman mendatangi istana bursa. Di lorong kastil, dia disambut oleh salah seorang komandan tentara dengan berkata, "Selamat datang, Komandan Naiman. Tekfur sedang menunggumu." Lalu Naiman bertanya, "Mengapa Tekfur bursa tidak menyambut kami?" Dan tentara itu menjawab, "Tekfur kami hanya menyambut atasannya di depan pintu. Hal selain itu belum pernah dilakukan, Komandan Naiman." Lalu Naiman mengatakan, "Ketika Tekfurmu mengenalku, dia akan mencium kakiku. Kau, pelayan, bawa aku pada Tekfurmu." Kemudian pria itu pun membawa Naiman untuk menemui Tekfur Valen. Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Di depan semua dewan, Osman berkata, "Kita sangat menyakiti Naiman. Dia bahkan tidak bisa menggunakan segelnya sekarang. Ini adalah markas dari Naiman. Dengan bantuan Parabe, kita menarik busur ke sini dan mencegah hubungannya dengan utara. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengirim utusan ke sana. Naiman terjebak di sini. Sekarang, dia akan mencoba mencari jalan keluar lain." Mendengar ini, Uras mengatakan, "Dia pasti sudah gila, Beim." Lalu Osman berkata, "Uras Bey, beritahu aku, apa yang musuh lakukan ketika mereka menjadi gila?" Dan Uras menjawab, "Mereka menyerang dengan segenap kekuatan mereka, Beim." Namun Osman bertanya, "Apakah menurutmu Naiman akan menyerang dengan seluruh kekuatannya? Jika dia akan menyerang, kita seharusnya sudah tahu gerakannya sekarang. Yang benar-benar membuat kami khawatir adalah diamnya musuh." Lalu Dermihan mengatakan, "Mari pecahkan kesunyian dengan suara pedang dari Bey kita, Beim. Agar dia diam, ayo serang. Jangan berikan kesempatan padanya." Dan Bey lain mengatakan, "Beim, alpenku terbakar dengan api balas dendam. Suruh mereka menyerang, mereka akan menyerang. Suruh mereka mati, mereka akan mati. Ayo serang markasnya." Uras juga mengatakan, "Benar, karena Alpen sudah meminta perang, ayo serang mereka seperti serigala menyerang domba, Beim. Bukankah kau mengumpulkan dewan untuk perang?" Kemudian Osman mengatakan, "Bellers, kita tidak hanya membutuhkan pria pemberani yang berjalan sampai mati. Tidak hanya pria yang berbicara, tetapi juga pria pemberani yang mengambil langkah yang benar. Sekarang, beritahu aku, apakah kalian memiliki kecerdasan untuk mengatakan hal ini? Apakah kalian tahu langkah Naiman? Hah? Naiman terjebak di sini. Tapi kenapa dia tidak menyerang? Katakan padaku, mengapa dia tidak menyerang? Karena Naiman memiliki niat lain. Kalian menyuruhku untuk menunggang kuda kita sampai mati tanpa mengetahui niatnya. Naiman pergi ke Tekfur bursa untuk meminta aliansi. Sementara kita ingin memojokkannya antara kita dan utara, dia ingin memojokkan kita antara dia dan barat. Bellers, mati itu mudah di hari yang buruk. Tapi kita akan membuat langkah cerdas. Kita akan hidup dan kita akan menang. Kalian ingin perang? Aku akan memberikan perang itu pada kalian, tapi tidak saat ini. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa aku mengumpulkan dewan." Naiman pergi ke Tekfur bursa. Lalu Malhun mengatakan, "Kami mendengar ini dari Orhan. Jika Naiman dan Tekfur setuju, apalagi menang, keberadaan kita akan terancam, Beim." Dan Osman mengatakan, "Tekfur ini memimpin angkatan laut dalam perang antara Bizantium dan Vanesia. Dia memadamkan banyak kerusuhan di barat. Dia melewati banyak medan perang dengan kemenangan." Lalu Bala mengatakan, "Bukan kebetulan mereka memberikan bursa kepadanya, dan bukan kebetulan Naiman mendatanginya." Menyaksikan ini Connor mengatakan, "Jadi, kau mengatakan bahwa Tekfur adalah komandan yang berbakat, Beim. Jika dia bergabung dengan pasukan jahat Naiman, itu tidak baik untuk kita." Turgut juga mengatakan, "Nokus mereka dan Bey kita menginginkan perang, tapi Naiman berusaha membangun aliansi dengan seluruh kekuatannya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan menjadi langkah kita?" Lalu Osman bertanya, "Berapa banyak budak yang kita miliki?" Dan Boren menjawab, 12, Beim." Sahabat kita beralih sejenak ke bursa. Valen berkata, "Jadi, kau datang ke sini untuk meminta bantuanku, Naiman?" Dan Naiman mengatakan, "Kau akan memberikan makanan, air,
dan kuda untuk pasukanku. Kau akan memberikan master ketapel di bawah perintahku, dan sebagai gantinya, kau akan mendapatkan banyak hal. Aku akan menghancurkan Osman dan membangun pemerintahan di Konya, lalu pergi. Jika tidak, kau akan terluka parah, Tekfur. Mendengar ini, Valen berkata, jangan bandingkan aku dengan gembala Osman itu. Itu akan menjadi kesalahan besar. Namun Naiman mengatakan, jangan percaya tembokmu, Tekfur. Begitu kau pergi dari sini, anak panah mungkin menembus tenggorokanmu. Tapi musuhmu adalah Osman. Aku bukan musuhmu. Lalu Valen berkata, satu-satunya alasan keberanianmu adalah segel Jenghis. Aku adalah kastil Bizantium yang tidak bisa dilewati. Kami telah bertarung dengan orang barbar sepertimu selama berabad-abad. Aku bisa membunuhmu di sini, Naiman. Tetapi beberapa hal yang kau katakan itu benar. Osman adalah musuh kita bersama. Bahkan jika bekerja dengan orang barbar padang rumput sepertimu akan menggangguku. Aku akan berpikir tentang apa yang kau katakan. Dan Naiman mengatakan, kau melakukan hal yang benar untuk kita berdua, Tekfur. Kemudian dia pun pergi meninggalkan kastil. Menyaksikan ini, salah satu komandan tentara Valen berkata, kita bisa memotongnya berkeping-keping dengan satu tanda tanganmu, Tekfur. Kenapa kau berdiri setelah semua? Seketika Valen menghentikannya dengan berkata, Naiman tidak mengancam kita. Dia marah pada Osman. Mengapa kita membunuhnya ketika kita bisa menggunakan amarahnya, Leo? Naiman akan menjadi pedangku. Sahabat, kita kembali lagi ke Yenisehir. Osman berkata, Cerkutai, rencananya akan dimulai dengan dirimu. Kau akan mencukur janggutmu dan mengecat matamu. Kau akan membawa orang-orang Mongolia kembali. Turgut Bey, setelah Cerkutai menyelesaikan persiapannya, dia akan berada di antara para tahanan. Dan kau akan membawa karavan ke tempat orang Mongolia berada. Kau akan memimpin karavan. Ketika mereka menyerang karavan, kau akan membebaskan para tahanan dan kembali. Cerkutai, kau akan mengetahui apa yang Naiman lakukan dan apa yang dia rencanakan. Belus, kalian akan melatih seluruh Alpen. Kalian akan melengkapi semua orang yang bisa memegang pedang, baik dari pandai besi hingga guru-guru, semuanya. Mendengar ini, Uras bertanya, apa yang akan dilakukan para guru dalam pertempuran, Beim? Dan Osman menjawab, pasti, guru akan mengalami kesulitan pada awalnya. Tetapi ketika mereka dilatih dan ditugaskan dalam ketentaraan, mereka tidak akan berbeda dengan para Alpen. Aku akan berbaris ke bursa. Jika Naiman mencari aliansi, maka aku akan menghancurkan aliansinya. Sekarang, ayo, semuanya kembali bertugas. Kemudian mereka semua pergi membubarkan diri. Lalu Osman bertanya kepada para istrinya, Hatun, katakan padaku, masalah apa yang terjadi pada Koin? Dan Malhun menjawab, mereka mengganti logamnya, Beim. Sahabat, kita beralih sejenak ke Sogut. Setelah mendengar semuanya dari Benggi, Ismihan berkata, baiklah, Osman, bagaimana mungkin kau berpikir kau bisa menghasilkan uang? Dia akan mempelajarinya. Dia tidak bisa bergerak di tanah ini tanpa izin dan sepengetahuanku. Aku tidak akan membiarkan dia. Kerja bagus, Bengki Hatun. Kau akan dihargai untuk layananmu. Lalu Bengki mengatakan, terima kasih, Frede Sultan. Terima kasih atas bantuanmu. Hatun pasti menyelidiki masalah ini sekarang. Dan Ismihan mengatakan, biarkan mereka menyelidiki. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Prajurit yang membantumu sudah dikirim ke Konya. Sisanya terserah padamu. Lalu Bengki mengatakan, aku menyembunyikan perak asli di suku. Tidak ada yang bisa menemukannya. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Tapi aku akan mencari tahu. Mendengar ini Ismihan bertanya, apa yang mengganggumu, Bengki? Dan Bengki menjawab, Esma, dia berada di suku ketika aku tiba. Dia bukan apa-apa, tapi itu hanya menggangguku. Aku telah mengirim alpenku untuk mengikutinya. Lalu Ismihan mengatakan, kamu tidak bisa menyerahkan ini pada keberuntungan, Bengki. Jangan biarkan belas kasihan membuatmu gagal. Intimidasi dia dengan baik. Jika kau mengatakan kau tidak bisa melakukannya, seketika Bengki mengatakan,
Aku bisa melakukannya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.